animasi, ada lighting, material, modeling, sculpting. Modeling hard surface ini agak berbeda dengan low poly, soalnya kita harus memperhatikan ujung-ujungnya. Kemudian kalau yang kayu ini agak berbeda, yang ini namanya texture paint. Baik, perkenalkan, nama saya Justina Yasin. Di sini saya akan memberi materi mengenai Blender, belajar menggunakan Blender. Yang pertama yaitu mengapa memilih Blender di saat ada software lain. Yang pertama itu alasannya karena gratis. Jadi Blender itu 100% gratis dibanding dengan software lain seperti Cinema 4D itu kayak ada biaya bulanan, sedangkan Blender itu gratis. Kemudian yang kedua itu open source. Jadi kita bisa mengedit fitur-fitur di Blender. Jika kita mempunyai kemampuan programming yang cukup menggunakan Python, kita bisa menambah fitur-fitur. Kemudian yang ketiga itu komunitasnya besar. Dengan komunitas besar, itu resource belajarnya itu banyak. Di YouTube juga ada banyak tutorial di Blender. Kemudian ada juga Stack Overflow khusus untuk Blender. Kemudian di Twitter, komunitas 3D artist yang menggunakan Blender itu juga besar. Kemudian alasan yang keempat itu all-in-one. Jadi di Blender itu kita bisa membuat animasi, terus bisa juga 3D modeling, sculpting. Jadi semua itu hampir bisa dilakukan di Blender. Kemudian yang kelima yaitu selalu diupdate versinya. Terakhir Blender itu diupdate tanggal 17 Agustus kemarin. Yang kedua, apa saja kegunaan 3D? 3D itu banyak digunakan di berbagai bidang. Yang pertama ada game, itu digunakan untuk aset-aset game. Kemudian ada digunakan untuk visual effect, baik di game atau di film itu. Kemudian ada 3D icon juga untuk produk desain. Kemudian arsitektur. Kalau di sini yang terlihat ini tidak menggunakan software Blender, tapi menggunakan software lain. Kemudian ada juga digunakan untuk ilustrasi. Lalu ini juga digunakan untuk iklan. Jadi ini tracknya ini bagian tangkingnya ini pakai 3D. Yang ketiga adalah dasar-dasar. Jadi ketika mulai belajar 3D ini kita menentukan mau fokus di mana. Misalnya mau di karakter animation itu ada animasi, ada lighting, material, modeling, sculpting, kemudian atau mau ke game ada rigging itu bagaimana sebuah model bergerak. Kemudian ada baking itu jadi sebuah model itu nanti ada lightingnya, itu memasak sebuah model biar bisa lightingnya itu langsung ke load. Kemudian bisa ke visual effect, itu ada photorealism, kemudian ada juga motion graphics, kemudian arsitektur. Nah, dari kelima fokus ini ada 3 dasar yang sama, yaitu material, lighting,
sama modeling. Yang pertama modeling. Modeling ini ada sculpting. Sculpting ini dimulai misalnya ini dari sculpting wajah. Wajah ini bisa dimulai dari objek sederhana yaitu silinder. Kemudian ini kita sculpting ada mengubah dari silindernya itu ditarik atau di crease agar ada apa namanya lebih ya itu sculpting. Kemudian yang kedua ada low poly. Low poly ini ada yang namanya low poly, ada juga istilah high poly. Low poly itu sebuah objek yang terdiri dari sisi-sisinya tuh sedikit, poligonnya sedikit. Jadi semakin sedikit sebuah objek terdiri dari poligon, itu semakin cepat buat di-render. Kalau semakin banyak poligonnya itu objeknya jadi semakin lama untuk di-render. Lalu untuk high poly itu biasanya untuk fotorealism. Kalau mau semakin mirip dengan dunia nyata itu 3D-nya itu semakin banyak poligonnya. Kemudian untuk hard surface ini biasanya digunakan di game. Misalnya untuk tema sci-fi. Nah, ini modeling hard surface ini agak berbeda dengan low poly, soalnya kita harus memperhatikan ujung-ujungnya lebih tegas dibandingkan low poly. Selanjutnya, step by step modeling. Jadi, setiap objek itu biasanya diawali dengan objek yang kompleks itu biasanya diawali dengan objek sederhana seperti kubus, kemudian misalnya ada persegi juga, silinder, atau kerucut, garis, titik juga. Jadi dari objek-objek sederhana ini kita nanti modifikasi, misalnya kita potong atau kita extrude ke kanan atau ke kiri. Jadi kita nanti akan menghasilkan objek yang lebih kompleks. Nah, di sini ini adalah tampilan dari Blender sendiri yang di bagian ini kamera view. Jadi di 3D itu ada 3 poin utama, yaitu kamera view, kemudian lighting, dan juga objeknya sendiri. Ini step by step modeling mangkok. Ini saya membuat objek sederhana, misalnya yang pertama ini dari sebuah kubus, kemudian dari sisi kanannya, ini terlihat seperti ini kubusnya. Ini sisi yang paling bawah itu sudah diperkecil, kemudian setelah diperkecil, ini yang tadinya cuma terdiri dari 6 sisi, kemudian dari situ saya perbanyak garisnya, kemudian ke bawah ini garisnya ada yang di scaling untuk semakin mirip dengan objek mangkoknya. Kemudian dari bagian atas ini sisinya saya perkecil, jadi ada tambahan sisi yang lebih kecil. Kemudian setelah itu yang di bagian atas tadi itu diekstrud ke dalam, jadi mengikuti bentuk yang dari luar agar mudah untuk diperhalus. Nah, ini hasilnya dari bagian atas. Jadi kayak agak bolong dari atas itu. Kemudian ini saya menggunakan modifier. Modifier itu fitur dari Blender sendiri. Jadi yang tadinya ini
garisnya yang sisi ujungnya itu cuma ada 4, tapi karena menggunakan modifier ini jadi bertambah garisnya, itu menjadi lebih halus karena bertambah poligonnya. Setelah ini kan ini masih kasar, kemudian ini diperhalus jadi lebih halus menyerupai mangkok. Yang kelima adalah material. Ini material itu adalah kumpulan instruksi yang diberikan kepada program pemodel 3D yang menjelaskan tampilan model 3D. Misalnya, apakah akan cukup berkilau untuk memperlihatkan pantulan, apakah akan transparan, dan variasi warna apa yang dimiliki. Kemudian, apa perbedaan dari material dan tekstur? Kalau tekstur sendiri adalah gambar yang digunakan untuk mengeluti objek 3D. Jadi seperti bungkus permen, itu yang mengelupas objek 3D dari luar. Kemudian satu objek itu bisa memiliki beberapa material, namun biasanya hanya memiliki satu tekstur. Tapi tidak dimungkiri juga satu objek bisa memiliki lebih dari satu tekstur. Nah, di sini ada contohnya yang tembok ini memiliki satu tekstur batu bata, dan ini ada materialnya. Material teksturnya itu kalau dari tekstur itu hanya foto biasa tembok itu, tapi material yang menentukan seberapa kasar temboknya ini, kemudian lighting-nya juga, pantulan cahaya dari temboknya ini. Kemudian kalau yang kayu ini agak berbeda, yang ini namanya tekstur painting, jadi ini awalnya dari persegi panjang, kemudian sisi-sisinya ini dilukis. Jadi dari lukisan itu nanti teksturnya itu pakai material lagi buat menentukan seberapa tegas dari seberapa kasar dari kayu tersebut. Kemudian ini ada contoh objek garpu, sendok, sama pisau. Nah, di sini ini materialnya agak berbeda dari objek garpunya, yang bagian untuk makannya dengan gagangnya. Ini karena yang garpu, sendok, dan pisaunya ini lebih mengkilat, jadi metalik. Nah, ini juga contoh dari perbedaan dua objek yang memiliki warna yang sama tetapi materialnya berbeda. Yang sebelah kanan itu memiliki roughness-nya itu lebih kecil dibandingkan sebelah kiri, jadi lebih terlihat mengkilat. Kemudian yang sebelah kiri ini untuk metaliknya memiliki nilai lebih besar daripada yang sebelah kanan, jadi lebih menyerupai logam. Kemudian untuk lighting sangat penting dalam 3D karena harus mendukung cerita, menyampaikan suasana, pengambilan gambar, dan juga secara visual menggambarkan lokasi, waktu, bahkan cuaca dengan meyakinkan. Tipe-tipe lighting itu ada point light, ini ada perbedaan pantulan dari setiap lighting pada sebuah objek. Yang pertama ada point light, kemudian ada area light, kemudian yang terakhir ini ada spotlight. Pantulan cahaya pada point light itu lebih tegas, kemudian untuk point light itu seperti kotak karena memang area light itu seperti kotak karena wujudnya seperti lighting di studio foto. Kemudian juga ada sunlight. Sunlight itu cahayanya lebih bersinar dan radius untuk cahayanya itu lebih luas. Ini juga ada contoh lighting yang sebelah kiri ini saya menggunakan area light dan point light. Area light digunakan itu hampir di setiap scene itu pasti menggunakan area light karena jika tidak menggunakan area light itu objeknya sama sekali tidak terlihat. Kemudian untuk point light itu digunakan pada lampu perpustakaan ini, jadi terlihat
seperti suasana malam. Kemudian yang sebelah kanan ini saya menggunakan area light dan sunlight. Untuk area light itu untuk hampir di semua sisi, kemudian untuk sunlight itu saya gunakan di bagian jendela, kemudian untuk cahaya yang dari jendela masuk ke dalam itu bukan lighting tapi menggunakan material lain. Kemudian ini menggunakan material lain, volume material yang jadi di dalam kubusnya itu ada cahayanya. Kemudian implementasi 3D dalam web. Yang pertama ada WebGL. WebGL adalah JavaScript API yang merender segitiga di kanvas dengan kecepatan yang luar biasa karena WebGL itu menggunakan GPU. Jadi bisa mengeksekusi dalam satu waktu. Kemudian WebGL juga kompatibel dengan sebagian besar browser. WebGL dapat menggambar lebih dari sekedar segitiga dan juga dapat digunakan untuk membuat halaman 2 dimensi. Jadi di sini ada ilustrasinya, itu pertama-tama kita menempatkan titik-titik poin, kemudian dari titik itu akan digambar segitiga. Jadi sebuah kubus itu terdiri dari beberapa poligon segitiga. Setelah titik-titik model ditempatkan, GPU perlu menggambar setiap pixel yang terlihat dari segitiga tersebut. Nah, ini lebih ke kamera view. Jadi yang akan dirender ke layar itu yang terlihat dari kamera. Seperti yang di Blender tadi, itu kan ada objek, ada kamera, ada lighting. Jadi tidak semua akan terlihat di web, tidak semua juga akan terrender. Instruksi untuk menempatkan titik dan menggambar pixel ditulis dalam shader. Shader ini sulit untuk dikuasai karena kita perlu mengirimkan data juga kepada shader. Misalnya lighting. Jadi lighting itu mempengaruhi pantulan cahaya pada sebuah objek. Itu kita perlu mengirimkan data bagaimana sisi ini terhadap lightingnya, apakah lebih cerah atau warnanya lebih cerah atau lebih gelap seperti itu. Kemudian kita juga harus mengirim bagaimana penempatan titik-titik berdasarkan transformasi model dan properti kamera yang juga disebut dengan matriks. Karena penempatan kamera itu mempengaruhi render yang akan terlihat ke dalam web, kemudian transformasi model itu juga mengaruhi render dari image yang akan ditampilkan. Nah, karena natif WebGL itu sulit, jadi untuk menggambar satu segitiga saja itu membutuhkan lebih dari 100 lines of code. Jadi ada 3JS. 3JS ini adalah library JavaScript di bawah lisensi MIT yang bekerja tepat di atas WebGL. Tujuan library ini adalah menyederhanakan proses penanganan semua hal yang baru saja dijelaskan. Jadi kita tidak perlu membuat shader. Jadi penempatan titik-titiknya itu sudah dikerjakan oleh 3JS. Kita bisa memiliki adegan 3D animasi hanya dalam beberapa baris kode dan tidak perlu menyediakan shader matrix. Karena 3JS berada tepat di atas WebGL, itu kita masih bisa membuat shader dan matrix. Jadi masih bisa memodifikasi WebGL-nya sendiri. Karena WebGL itu memang sulit, tapi kalau bisa membuat shader dan matrix sendiri itu kecepatan load modelnya itu menjadi lebih cepat. Di sini saya akan menunjukkan beberapa contoh implementasi 3D pada web.
Nah, ini modelnya ini kamera, kemudian tadi scroll ke bawah. Ini jadi ini bermain dengan kamera view-nya. Ini bisa digunakan untuk presentasi produk. Kemudian contoh lain, nah kalau di sini ini suaranya kelihatan, suara kedengeran nggak? Suaranya kedengeran nggak? Nah, di sini itu 3D digunakan. Wait, 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 wait. Mas, bentar, bentar. Close dong. Close, close. Yang ini, close. Close. Nah, tadi itu contoh implementasi 3D itu bisa untuk game juga di web. Itu biasanya digunakan misalnya untuk website-website game, produksi game, misalnya apa? Jadi kita bisa langsung merasakan gamenya itu di dalam web untuk promosi sekalian. Nah, ini juga contoh implementasi sederhana. Ini objeknya sederhana, tapi eksekusinya menurut saya kreatif karena ada misalnya kalau ini ditekan lebih jadi anginnya itu lebih kencang. Ini juga implementasi sederhana. Ini objeknya low poly. Jadi kita bisa melihat 360 dari truknya. Ini juga bisa untuk em, promosi produk atau jasa. Yep. Sekian dari saya. Terima kasih.